Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita sampai hari kiamat. Alhamdulillah pada hari Sabtu ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melakukan satu amal soleh, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dan memudahkan jalan surga bagi kita. Di pekan yang ketiga ini kita biasa mengkaji materi akidah dari kitab Nubzatun fil Aqidatil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir-rusul. Iman kepada para rasul. Bapak Ibu bisa sambil membaca PDF yang dibagikan ya, yang berisi terjemahan dari materi yang kita bahas. Baik. Al-imanu bir-rusul, iman kepada rasul. Ar-rusulu jam'u rasulin bima'na mursalin. Ay mab'utsin bi iblaghi syai'in. Rusul secara bahasa adalah jamak dari rasul. Rusul adalah jamak dari rasul. Kalau tasrifnya berarti rasulun, rasulani, rusulun. Bima'na artinya adalah mursalun, yaitu seseorang yang diutus. Jadi kalau kita ambil dari tasrif, ya, arsala yursilu irsalan fahuwa mursilun, ya, wadhaka mursal. Gitu ya. Jadi mursalun adalah maf'ul yang artinya seseorang yang diutus. Ai mab'utsin bi iblaghi syai'in, yaitu seseorang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Nah, berarti dalam bahasa Arab utusan ya, bisa disebut dengan rasul meskipun dia bukan utusan dari Allah. Misalkan utusan dari raja, utusan dari seseorang, maka secara bahasa Arab itu bisa disebut dengan rasul. Wal muraduna, namun yang dimaksud dalam pembahasan kita kali ini, rasul pengertiannya adalah man uhiya ilaihi minal bashari bisyar'in wa umira bitablighihi. Yang dimaksud dengan rasul dalam kajian kita ini atau di sini adalah seseorang yang diberi wahyu dari bangsa manusia berupa syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian rasul ini, man uhiya ilaihi minal bashar. Jadi seseorang yang diberi wahyu dari kalangan manusia. Ini untuk membedakan manusia pada umumnya. Karena kalau dari sisi manusia, rasul itu sama dengan kita. Nah, tapi bedanya rasul itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga di sini ada kata minal bashar, dari kalangan manusia, untuk membedakan utusan Allah antara manusia dengan malaikat. Nah, karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kami mengutus para rasul baik dari kalangan malaikat maupun dari bangsa manusia. Jadi rasul yang dimaksud di sini adalah rasul dari bangsa manusia. Bisyar'in, yang mana diwahyukan kepadanya sebuah syariat. Nah, ini membedakan antara rasul dengan nabi. Karena nabi itu diberi wahyu, namun beda dengan rasul, nabi itu tidak membawa syariat baru. Nabi itu hanya membawa syariat rasul sebelumnya. Nanti kita akan jelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Wa umira bitablighi, dan rasul ini diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang disampaikan kepadanya. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan nabi. Berdasarkan sebagian pengertian tentang nabi, bahwasanya nabi juga diberi wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Gitu ya. Nah, jadi itulah pengertian rasul. Itu seseorang yang diberi wahyu dari jenis manusia berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa awwalur rusuli Nuhun alaihissalam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu bahwasanya Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama? Padahal sebelumnya ada Nabi. Ada Nabi Adam, ada Nabi Sith, ada Nabi Idris, ya. Namun kenapa Nuh alaihissalam menjadi rasul yang pertama? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 163. Allah taala berfirman, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad bagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nah, jadi Nabi Nuh alaihissalam itu diperintahkan untuk memberi peringatan kepada manusia, mengingatkan kembali tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nabi-nabi sebelumnya itu tidak diperintahkan hal tersebut karena semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesyirikan, ya, penghambaan kepada selain Allah itu baru muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk mengingatkan kembali agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengutusan Rasul ini berlangsung sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam dinyatakan sebagai Rasul yang pertama itu berdasarkan pernyataan bapak moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Itu disebutkan dalam hadis wa fi sahih Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadits syafa'ah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum. Dalam Sahih Bukhari disebutkan riwayat dari Anas bin Malik tentang hadis syafaat. Hadis syafaat ini adalah hadis yang sangat panjang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya menyebutkan bahwasanya manusia datang kepada 6 orang nabi. Ya, satu nabi yang 5-nya rasul. Mereka datang kepada Adam, kepada Nuh alaihissalam, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, lalu kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat. Nah, ketika manusia datang kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam ini memberikan syafaat kepada manusia, beliau malah mengatakan atau beralasan faya'tadir ilaihim. Ya, beliau tidak bisa memberi syafaat wa yaqulu, dan mengatakan itu Nuhan awwala rasulin ba'athahullah. Datanglah kalian kepada Nuh, rasul yang pertama kali diutus oleh Allah. Wa dzakar tamam al-hadis. Kemudian Nabi menyebutkan hadis ini secara sempurna. Maka berdasarkan perkataan
Nabi Adam alaihissalam ini jelas Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Kemudian perihal bahwasanya Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah ayah dari seseorang di antara kalian. Akan tetapi, dia adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Maka berdasarkan ayat ini, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Maka kalau ada seseorang yang mengaku sebagai Nabi atau Rasul di zaman sekarang, atau sepeninggal Nabi Muhammad SAW, mengaku mendapat wahyu, bertemu dengan malaikat Jibril, pasti dia bohong. Pasti dia dusta. Bisa jadi dia mendapatkan wahyu, tapi bukan dari malaikat Jibril. Bukan, tapi dari siapa? Dari setan. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan pembatalan hukum adopsi anak. Yang ketika itu Nabi Muhammad SAW memiliki anak angkat yang bernama Zaid bin Harith. Baik. Nah, kemudian saya Utsaimin menjelaskan, walam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah Ta'ala bi syari'atin mustaqillin ila qaumihi. Tidak ada satu umat pun, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul kepada umat tersebut dengan membawa syariat tersendiri kepada kaumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap umat itu telah diutus Rasul kepadanya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia begitu saja, ya, tapi memperhatikan mereka dengan mengutus Rasul. Aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin man qablahu. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus nabi yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat Rasul sebelumnya, liyujaddidaha, untuk memperbarui syariat tersebut. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengisyaratkan tentang perbedaan antara nabi dan rasul, yaitu bahwasanya rasul itu diutus dengan membawa syariat tersendiri atau syariat baru. Sedangkan nabi itu tidak membawa syariat baru, namun para nabi membawa syariat rasul sebelumnya. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam itu memiliki beberapa murid. Di antaranya adalah seseorang yang menemani beliau di perjalanan untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Ya, yang kalau dalam surah Al-Kahfi disebut dengan Fata. Ya. Ini namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah Nabi. Nah, Yusha bin Nun tidak membawa syariat baru, namun beliau membawa syariat Nabi Musa alaihissalam. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau Rasul, sebagaimana pengertian yang tadi kita sebutkan di awal, itu diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Nabi diberi wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, ada juga yang menambahkan bahwasanya Rasul itu diutus kepada kaum yang menentangnya, ya, untuk memberi peringatan. Kalau Nabi tidak mesti seperti itu. Itu beberapa pengertian atau perbedaan Nabi dan Rasul. Maka berdasarkan keterangan tersebut, setiap Rasul pasti Nabi. Namun tidak setiap Nabi itu Rasul. Gitu ya. Jadi sebelum menjadi Rasul, pasti seseorang itu jadi Nabi terlebih dahulu. Seperti misalkan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjadi Nabi ketika mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq 5 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ya. Itu baru menjadi nabi. Kemudian beliau menjadi rasul setelah diturunkan surah Al-Mudaththir, Qum fa'anzir. Ya. Bangunlah dan berilah peringatan.
Gitu ya. Itu bedanya antara nabi dan rasul. Baik. Kemudian bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul di setiap umat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, yaitu untuk mendakwahkan, untuk menyerukan ani abudullah wajtanibut taghut. Ya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, ini kata fi kulli ummatin, di setiap umat, ini adalah termasuk sighah umum yang menunjukkan bahwa setiap umat telah diutus rasul kepadanya. Gitu ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun kecuali telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan. Maksudnya adalah rasul. Karena tugas rasul adalah dua, mubasyirin wa mundzirin. Memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Gitu ya. Kemudian juga hal ini diperkuat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 44. Allah taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah itu memberi putusan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Dan ayat-ayat yang semisal menunjukkan bahwa setiap umat itu telah diutus kepadanya para rasul. Baik. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang hakikat rasul agar kita tidak salah kaprah bersikap dalam mengagungkan rasul. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang meremehkan, menghinakan Rasul sampai membunuh mereka. Juga tidak seperti orang-orang Nasrani yang sampai mengkultuskan mereka hingga menjadikan mereka Tuhan. Seperti sikap mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan war-rusulu basyarun makhluqun. Nah, para rasul itu adalah manusia ciptaan Allah. Maka sebagai ciptaan Allah memiliki apa? Di sini disebutkan laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Karena mereka manusia, maka mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah maupun uluhiyah sedikit pun. Artinya para rasul itu tidak bisa menciptakan sesuatu, menciptakan alam semesta, tidak bisa menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, tidak bisa. Begitu juga mereka tidak memiliki sifat uluhiyah. Artinya mereka tidak layak untuk disembah. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk membantah orang-orang ahli kitab yang berlebihan terhadap rasul mereka. Ya, seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Uzair ini adalah salah satu nabi Bani Israel. Ya, begitu juga orang Nasrani yang mengatakan waqala al-Masih ibnullah. Mereka mengatakan al-Masih yaitu Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Baik. Nah, hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad di antaranya. Qala Allah taala an Nabi Muhammadin wa huwa sayyidur rusul wa a'dhamuhum jahan indallah. Allah taala berfirman tentang Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad ini adalah penghulu para rasul dan rasul yang paling agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini mengisyaratkan Nabi Muhammad yang paling mulia saja, nabi yang paling mulia itu bukan Tuhan, tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah, apalagi nabi yang lainnya. Makanya di sini diikuti beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 188. Allah taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah."
Katakanlah wahai Nabi Muhammad, la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Aku tidak memiliki kuasa, ya, tidak memiliki diriku manfaat dan madarat kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Seandainya aku mengetahui hal yang gaib, ya, karena hal yang gaib ini adalah salah satu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal gaib kecuali kalau dikasih tahu oleh Allah. Lalu apa kata Nabi? Lastakthartu minal khair. Pasti aku banyak melakukan kebaikan. Wa ma massani yasu. Dan tidak ada bahaya yang akan menimpa. Namun ternyata beberapa kali Nabi SAW mendapatkan kecelakaan. Ya seperti dalam perang Uhud. Ya, sampai-sampai gigi serinya patah. Ya. Bahkan ketika ke Taif dilempari. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki ilmu gaib. Gitu ya. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi kaum yang beriman. Kemudian juga hal ini ditegaskan dalam surah Al-Jin ayat 72. Allah Ta'ala berfirman. Surah Al-Jin ayat 21 sampai 22. Qul inni la amliku lakum darran wa la naf'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki darran, bahaya, wala rasyada, maupun kebaikan, lakum, bagi kalian. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakan pula, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan aku tidak memperoleh tempat berlindung selain Allah itu sendiri. Ya. Jadi dalam dua ayat ini Allah menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa seperti kita, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Gitu ya. Baik. Sehingga karena mereka adalah manusia, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah maupun uluhiyah, kata Syekh Utsaimin, wa talhaquhum khasaisul basyariyah. Maka mereka mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Seperti apa? Minal marad, seperti sakit. Nabi bisa sakit. Wal maut, juga bisa meninggal dunia. Wal hajati ila ta'ami wasyarab, butuh makan dan minum, wa ghairi dzalika, dan hal-hal yang lainnya termasuk butuh menikah. Gitu ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 79 ayat sampai 81 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim fi wasfihi li rabbih ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Nabi Ibrahim berkata tentang Allah, dan dialah yang memberiku makan dan memberiku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan yang mematikanku dan juga menghidupkan aku kembali. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan bahwasanya beliau sendiri adalah manusia yang butuh makan, butuh minum, bisa sakit, dan juga bisa meninggal dunia. Gitu ya, seperti itu. Baik, kemudian juga hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansawun. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa'idha nasitu fadzakiruni. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Contohnya apa? Seperti hadis Dzul Yadain. Hadis Dzul Yadain ini adalah hadis pokok berkaitan dengan sujud sahwi. Di mana Nabi SAW ketika itu salat zuhur kalau tidak salah sampai 5 rakaat. Kemudian seorang sahabat yang disebut Dzul Yadain mengingatkan beliau, azida fis shalah. Apakah sholat itu ditambah jadi 5 rakaat? Maka ini menunjukkan Nabi SAW juga adalah manusia.
maka mengalami apa yang dialami oleh manusia. Baik. Namun meskipun mereka manusia, para nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat luhur, ya, dari yang melebihi manusia pada umumnya. Di antaranya adalah sifat ubudiyah, sifat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata Syekh Utsaimin, wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat ubudiyah atau sebagai hamba Allah dalam atau pada kedudukan yang paling tinggi. Jadi kita adalah hamba Allah, tapi manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah adalah para nabi dan rasul. Jadi merekalah manusia yang paling layak menyandang gelar abdun. Ya, makanya dalam beberapa ayat Allah berfirman tentang para nabi dan rasul. Wa fi siyaqit tsana'i 'alaihim, ya, memuji mereka. Faqala ta'ala fi Nuh alaihi salam, Allah taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah seorang abdun, hamba syakura yang banyak bersyukur. Surah Al-Isra ayat 3. Ya. Jadi di sini Nabi Nuh alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abd, sebagai hamba syakura yang banyak bersyukur. Karena Nabi Nuh alaihissalam dikenal bersyukur kepada Allah pada segala hal, bahkan hal-hal yang terkecil. Ya. Kemudian wa qala fi Muhammadin, Allah taala berfirman tentang Nabi Muhammad dalam surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah salah satu nama Al-Qur'an yang artinya pembeda, 'ala 'abdihi, kepada hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil 'alamin nadhira, agar ia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sebagai abdun, sebagai hamba. Kemudian wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman tentang keluarga yang sangat diberkahi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Ya. Tiga generasi yang semuanya nabi dan rasul. Ya. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 45 sampai 47, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, yang mempunyai al-aidi, kekuatan, maksudnya kekuatan dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, wal absar, dan penglihatan, maksudnya mata hati yang jernih, akal yang cermat. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad. Sesungguhnya kami telah memberikan secara khusus kepada mereka anugerah yang besar, yaitu apa? Dzikrad, mengingat negeri akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka semua itu, Ibrahim, Ishak dan Yaqub, mereka adalah benar-benar termasuk orang-orang pilihan. Nah, jadi para nabi dan rasul di sini disebut dengan ibaduna, hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah. Wa qala fi Isa bin Maryam, Allah taala juga berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 59, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dia, Isa itu, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami anugerahkan nikmat, yaitu kenabian kepadanya, dan kami jadikan pelajaran atau tanda kekuasaan kami bagi Bani Israel, dan bukan Tuhan, gitu ya, bukan Tuhan. Nah, jadi dalam ayat-ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan, tidak layak untuk disembah, gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi itu berkaitan dengan hakikat para nabi dan rasul. Maka sangat keliru ketika ada sebagian orang yang menisbatkan hal-hal tentang rububiyah
ya, atau uluhiyah kepada para nabi, seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok sesat dalam Islam, ya, menisbatkan bahwasanya penciptaan alam semesta ini dari cahayanya Nabi Muhammad, ya, dan sebagainya. Baik. Pembahasan berikutnya, hadirin rahimakumullah, yaitu cakupan iman kepada Rasul. Sebagaimana rukun iman yang lainnya, ada cakupannya, begitu juga iman kepada Rasul ada cakupannya. Ada berapa? Di sini dijelaskan, wal imanu birrusuli yatadhammanu arba'ata umurin. Iman kepada Rasul mencakup 4 perkara. Apa saja? Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Beriman bahwa risalah mereka adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, para nabi dan rasul itu mereka tidak mengarang ajaran. Tidak membikin-bikin ajaran. Tapi risalah yang mereka bawa itu benar-benar pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya, faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Maka barang siapa yang mengingkari atau kufur kepada risalah salah seorang dari Rasul, maka sama dengan dia kufur dan ingkar kepada seluruh Rasul. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105 tentang sikap kaum Nabi Nuh, "Kadzdzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ya. Coba kita renungkan ayat ini. Utsaimin menjelaskan, "Faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul." Allah menjadikan kaum Nabi Nuh dianggap telah mendustakan rasul. Ma'annahu lam yakun rasul ghairu hina kadzabu. Padahal ketika itu, ya, tidak ada seorang pun rasul selain Nuh ketika beliau didustakan oleh kaumnya. Namun kaumnya ini telah menganggap apa? Telah dianggap mendustakan seluruh rasul. Karena kenapa? Ajaran rasul itu semuanya sama. Ya, itu mengajarkan tauhid kepada Allah dan menjauhi syirik. Sehingga ketika salah seorang rasul didustakan, maka sama dengan orang yang mendustakannya telah mendustakan seluruh rasul. Gitu ya. Bagaimana sabda Nabi SAW, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya. Para nabi itu adalah saudara sebapa, namun beda ibu. Ya. Namun agama mereka satu. Ya, memang seperti itu. Kalau kita lihat silsilah para nabi dan rasul itu semuanya nyambung. Gitu ya. Satu turunan dari satu bapak. Namun ibunya yang berbeda. Gitu ya. Namun agama mereka sama, yaitu agama tauhid. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, an-nasara alladziina kadzdzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yattabi'uhu. Maka orang-orang Nasrani yang telah mendustakan Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti beliau, hum mukadzibuna lil Masih ibn Maryam. Maka mereka sebenarnya telah mendustakan nabi mereka sendiri. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Apalagi, ya, ghairu muttabi'in lahu aidan. Mereka juga tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. La siyama annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Nabi Isa alaihissalam telah memberi kabar gembira kepada mereka tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu. Wala ma'na li basyaratihim bihi illa annahu wala ma'na li bisyaratihim illa annahu rasulun ilaihim. Dan tidak ada makna dari kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada mereka, melainkan karena Nabi Muhammad adalah juga rasul yang diutus kepada orang-orang Nasrani. Gitu ya. Yunqidhuhumullahu bihi minadh dhalal. Yang dengannya Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan, wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ya, dan memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ya. Nah, jadi ini poin atau cakupan iman kepada Rasul yang pertama,
Itu beriman bahwasanya risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang tsani, cakupan yang kedua, al-imanu biman alim nasbahu minhum bismihi. Beriman dengan nama nabi dan rasul yang kita ketahui namanya, sesuai dengan namanya. Contohnya seperti apa? Seperti nama-nama berikut ini. Mithlu Muhammadin. Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad. Wa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa Musa, Nabi Musa. Wa Isa, Nabi Isa. Wa Nuhin alaihimus salatu wassalam. Dan Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam. Di waha'ulil khamsah hum ulul azmi minar rusul. Dan kelima nama Rasul ini dikenal dengan Nabi atau Rasul ulul azmi. Karena kesabaran dan keteguhan mereka yang luar biasa melebihi para Nabi dan Rasul yang lainnya. Waqad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdhi'aini minal Qur'an fi qawlihi. Nah, 5 Rasul ulul azmi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu surah Al-Ahzab ayat 7. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna minan nabiyyin mitsaqahum." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Wa minka, dan dari siapa? Nabi Muhammad. Wa min Nuhin, Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan Ibrahim. Wa Musa, dan Musa. Wa Isa bin Maryam, dan Isa putra Maryam. Jadi di sini disebutkan 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang. Kemudian juga kelima Rasul ulul azmi ini disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi." Ila akhir ayat. Dan Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama ya, yang Dia wasiatkan kepada Nuh. 1. Walladzi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa, dan Musa, wa Isa, serta Isa. Itu 5 Rasulul azmi. An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Itu apa? Agar menegakkan agama dan tidak berpecah belah di dalamnya. Ya. Nah, selain kelima Rasul ulul azmi ini, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan nama-nama rasul yang lainnya dalam Al-Qur'an. Bahkan sebagian di antaranya menjadi nama surat dalam Al-Qur'an. Seperti Hud. Kemudian Yusuf. Dan nabi-nabi yang lainnya disebutkan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya. Yang semuanya disebutkan dalam Al-Quran, yang namanya disebutkan ada 25 nabi dan rasul. Nah, lalu bagaimana yang tidak disebutkan? Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Adapun yang tidak disebutkan namanya, kita imani secara global. Sama seperti iman kita kepada malaikat. Kan yang namanya disebutkan kepada kita hanya sedikit. Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Harut dan Marut, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Adapun yang tidak disebutkan, kita imani secara global. Karena tidak semua nabi dan rasul itu disebutkan kisahnya kepada kita. Dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 78. Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, di antara mereka ada pula yang tidak kami kisahkan kepadamu. Nah, ayat ini juga merupakan penguat ya, dan penghibur terutama bagi para juru dakwah, para ustadz yang mungkin tidak dikenal
Kenapa? Para rasul, para nabi saja tidak semuanya kita kenal, apalagi para ustadz. Nah, itu ya. Yang derajatnya jauh sekali dengan para nabi dan rasul. Baik. Terdapat keterangan tentang jumlah nabi dan rasul. Ya. Namun tidak ada satupun hadis yang sahih berkaitan dengan jumlah nabi dan rasul. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, kamil anbiya?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Nabi menjawab, mi'atu alfin wa ishruna alfa, yaitu 120.000 nabi. Ya. Qultu ya Rasulullah, kami rasul min dzalik. Lalu aku bertanya lagi, nah kalau rasul di antara para nabi itu jumlahnya berapa? Nabi menjawab, 300 wa 13 jamman wafiran. Rasul jumlahnya adalah 313. Ya, jumlah yang banyak. Ya. Namun sekali lagi, hadis ini hadis yang dhaif sekali. Ya. Tidak bisa dijadikan landasan, gitu ya. Seperti itu. Dan ada riwayat-riwayat yang lainnya. Namun intinya, jadi tidak semua rasul kisahnya disebutkan kepada kita. Ya, ada beberapa nama nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun disebutkan dalam athar, ya, baik dalam hadis maupun disebutkan dalam Israiliyat. Ya, seperti misalkan tadi yang kita sebutkan Yusha bin Nun, gitu ya, Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Khidir atau Khadir, ya, nabi yang menjadi gurunya Nabi Musa alaihissalam, yang disebutkan kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Kemudian ada namanya Nabi Daniel. Jadi Nabi Daniel ini adalah nabi yang jasadnya pernah ditemukan di masa kekhilafan Umar bin Khattab, namun dikhawatirkan menjadi media kesyirikan, akhirnya dikuburkan. Kemudian juga ada Nabi Samuel, Azkiel, dan sebagainya, gitu ya. Dan terserah, saya baru tahu nama-nama nabi tersebut ketika baca kisah untuk anak-anak sebelum tidur. Nah, gitu ya. Jadi Bapak sekalian, kalau ingin lebih banyak mengenal para nabi dan rasul, maka bacakan kepada anak-anak. Jadi mereka lebih pantas mengenal idola mereka dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang soleh daripada artis-artis, baik itu pemain bola ataupun artis K-pop dan sebagainya, gitu ya. Jadi kenalkan mereka dengan orang-orang soleh, jangan dengan orang-orang salah, gitu ya. Baik, nah itu yang kedua. Jadi beriman kepada nabi yang namanya kita kenal. Adapun yang tidak kita kenal, maka kita imani secara global. Kemudian as-salis, cakupan iman kepada Rasul yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha min akhbarihim, yaitu mempercayai atau membenarkan berita yang benar tentang mereka. Nah, jadi kita pun perlu selektif tentang kisah para nabi dan rasul. Karena tidak semuanya benar. Contohnya apa? Kisah yang tidak benar. Misalkan saya pernah baca bahwasanya bahkan ini disebutkan dalam sebagian kitab-kitab perjanjian baru, ya, tuduhan-tuduhan kepada nabi dan rasul, seperti misalkan Nabi Lut alaihissalam misalkan berzina dengan anak-anak perempuannya, waliyadzubillah. Kemudian juga tuduhan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak zina, gitu ya, seperti itu. Dan kisah-kisah tidak benar berkaitan dengan nabi dan rasul. Jadi kita hanya mempercayai yang benar dari kisah-kisah mereka. Itu diantaranya adalah kisah para nabi dan rasul yang terdapat dalam Al-Quran. Baik, kemudian ar-rabi', poin yang keempat dari cakupan iman kepada nabi dan rasul adalah al-'amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Berarti kalau kita siapa? Wa huwa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
al-mursalu ila jam'in nas. Yaitu kita beriman mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul yang diutus kepada segenap manusia. Ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus, ya, fima syajara bainahum, pada perkara yang mereka perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka harajan, ya, keberatan, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepenuhnya kepada. Ya. Nah, jadi inilah 4 cakupan iman kepada Rasul. Yang pertama yaitu beriman bahwasanya risalah atau ajaran yang mereka bawa benar datangnya dari Allah, bukan bikinan mereka. Yang kedua yaitu beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui, adapun yang tidak kita ketahui maka kita imani secara global. Kemudian yang ketiga, beriman dengan berita tentang mereka yang benar, adapun yang salah maka yang tidak benar maka kita dustakan. Kemudian yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Dalam hal ini berarti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada umat di zaman ini, misalkan umat Nasrani atau umat Yahudi hanya mengikuti nabi-nabi mereka, maka mereka tidak beriman, alias kafir. Kenapa? Karena syariat Nabi Muhammad juga berlaku untuk mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Atau kama qala sallallahu. Andainya Musa masih hidup sekarang, maka dia tidak boleh kecuali mengikuti syariatku. Ya, seperti itu. Baik. Nah, itu cakupan iman kepada Rasul. Baik. Pembahasan berikutnya adalah apa hikmah atau buah dari iman kepada Rasul. Walil imani birrusuli thamaratun jalilah. Iman kepada Rasul memiliki buah yang sangat agung. Minha, diantaranya al-ula, yang pertama, al-ilmu birahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi'ibadihi. Yaitu dengan beriman kepada Rasul, kita jadi mengetahui rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan perhatiannya terhadap para hambanya. Mengapa? Haitsu arsala ilaihimur rusul liyahduhum ila siratillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada manusia para rasul untuk menunjuki mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun Allah. Dan para rasul itu menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Annal aqlal bashari la yastaqillu bi ma'rifati dzalik. Karena akal manusia itu tidak bisa berpikir dengan sendirinya untuk mengetahui cara beribadah kepada Allah. Jadi butuh bimbingan, ya, dari para nabi dan rasul. Gitu. Itu hikmah yang pertama. Ya. Makanya di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri. Ya, azizun 'alaihi ma anittum. Terasa berat apa yang kalian alami, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sangat antusias kebaikan untuk kalian, dan beliau penyayang bagi orang-orang yang beriman. Baik, itu yang pertama,
Kemudian hikmah yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Dengan beriman kepada Rasul, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasulnya di atas nikmat yang besar ini. Gitu ya. Karena semua kebaikan yang kita bisa lakukan tidak lain adalah berkat petunjuk para nabi dan rasul. Diutus kepada kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya kita menjadi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mahabbatu ar-rusul alaihimus salatu wassalam wa ta'zimuhum. Dengan beriman kepada Rasul, kita bisa mencintai mereka, mencintai para Rasul dan mengagungkan mereka. Wa tana'u alaihim bima yaliqu bihim, dan juga menyanjung mereka sesuai yang layak bagi mereka. Li'annahum rusulullah ta'ala, karena mereka adalah utusan Allah Ta'ala. Wa li'annahum qamu bi'ibadatihi, dan juga karena mereka telah menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tablighi risalatihi, dan juga menyampaikan risalahnya, wan nushi li ibadihi, dan juga memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hikmah atau buah beriman kepada para rasul, dari hikmah atau buah yang sangat banyak. Itu yang pertama, kita jadi lebih mengetahui tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, pada hambanya. Kemudian yang kedua, kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, itu diutusnya para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga yaitu mencintai rasul. Jadi dengan beriman kepada rasul, kita jadi mencintai mereka. Ya. Dalam surah Al-Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat yang besar ini. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada orang-orang yang beriman. Berupa apa? "Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Nah, itu ya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW secara khusus dan Rasul secara umum adalah nikmat yang besar bagi kita semua. Kita jadi tahu bagaimana jalan ke surga. Kita jadi tahu bagaimana menghindari neraka. Gitu ya. Baik. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menutup pembahasan tentang iman kepada Rasul berkaitan dengan syubhat. Syubhat tentang apa? Yaitu pertanyaan sebagian orang, kenapa kok Rasul yang diutus kepada kita itu dari jenis manusia? Kenapa nggak diutus dari malaikat? Gitu ya, seperti itu. Baik. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qad kadzdzaba al-mu'aniduna rusulahum. Para pengingkar, para penentang Rasul telah mendustakan rasul-rasul mereka di setiap zaman. Jadi bukan hanya di zaman Rasulullah SAW saja. Alasannya apa? Za'imina anna Rasulullah Ta'ala la yakuduna minal bashar. Karena mereka mengira atau mengklaim bahwasanya Rasul itu tidak boleh dari bangsa manusia. Ya. Nah, jadi mereka nggak mau taat kepada Rasul karena sama-sama manusia. Ya. Kalau bahasa kita sama-sama makan nasi. Ya, seperti itu. Maka waqad dzakara Allah Ta'ala hadza za'ma, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan klaim ini, wa abtalahu biqaulihi subhanahu, dan membantahnya atau membatalkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di antara dalam surah Al-Isra ayat 94 sampai 95. Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharan rasula.
Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia wa ma mana'an nasa an yu'minu untuk beriman idh ja'ahumul huda ketika petunjuk datang kepada mereka illa an qalu kecuali karena mereka mengatakan aba'atsallahu basar rasulah masa sih Allah mengutus rasul dari bangsa manusia. Nah, itu ya. Seperti itu. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membantah mereka. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang enggak mau taat kepadamu karena alasan kau hanya manusia. Itu apa? Law kana fil ardi malaikah. Seandainya di bumi itu ada para malaikat yamshuna mutma'innin yang berjalan dengan tenang. Lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Pasti kami akan menurunkan dari langit malaikat sebagai rasul. Jadi di sini kata Syekh Utsaimin, fa'alqa Allah taala hadza za'ma bi annahu la budda an yakuna ar-rasulu basyaran. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatalkan atau membantah klaim ini bahwasanya rasul itu memang harus dari manusia. Kenapa? Li'annahu mursalun ila ahlil ardi wa hum bashar. Karena rasul itu diutus kepada penduduk bumi, yang mana penduduknya adalah siapa? Manusia. Ya. Walau kana ahlul ardi malaikatan lanazzalallahu 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Seandainya penduduk bumi itu adalah malaikat, maka Allah pun akan menurunkan dari langit ya rasul dari bangsa malaikat juga. Liyakuna mithlahum, agar rasulnya itu sama seperti umatnya. Ya, satu jenis, malaikat-malaikat, manusia-manusia. Kenapa? Agar mudah diikuti. Ya. Kalau seandainya misalkan yang diutus kepada kita malaikat, coba kita bisa nggak mengikuti malaikat? Karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Kalau mereka disuruh sujud, diciptakan untuk sujud, dari sejak diciptakan sampai hari kiamat sujud terus. Nah, manusia bisa nggak mengikuti seperti itu? Ya. Tapi misalkan malaikat kan nggak makan, nggak minum ya. Dalam ayat tentang tamunya Nabi Ibrahim, ketika disuguhi makanan berupa sembelihan, mereka nggak makan. Nah, manusia kuatnya nggak makan seperti malaikat kalau rasulnya dari malaikat. Nah, jadi hikmahnya rasul kenapa dari bangsa manusia agar bisa diikuti. Ya, seperti itu. Baik. Wa hakadha haqqallahu ta'ala 'anil mukadzibina lirrusul annahum qalu, dan beginilah atau demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan atau mengisahkan orang-orang yang mendustakan Rasul, bahwasanya mereka mengatakan in antum illa basyarum mithluna, kalian itu tidak lain adalah manusia seperti kami. Turiduna an tasudduna, kalian hanya ingin menghalangi kami amma kana ya'budu abauna, dari apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami. Fa'tuna bisultanin mubin, maka datangkanlah kepada kami ya bukti yang nyata. Ya. Kemudian qalat lahum rusuluhum innahu illa basyarun mithlukum. Ya, para rasul itu berkata kepada mereka, innahu illa basyarun mithlukum, kami hanyalah manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu 'ala man yasha'u min ibadihi. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapapun dari hambanya yang Dia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada hambanya yang Dia kehendaki. Gitu ya, seperti itu. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Dan tidak mungkin bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kalian melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian terbantahlah orang-orang yang mendustakan Rasul, tidak mau taat kepada Rasul dengan alasan Rasul sama-sama manusia. Jadi ya justru karena Rasul diutus sebagai manusia, gitu ya,
mudah untuk diikuti karena sebangsa dengan kita, ya. Baik, nah, barangkali itu saja kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita, khususnya iman kepada Rasul dan para Nabi. Baik, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya, Nabi SAW pernah memberikan kaidah kepada kita sebagai umatnya bagaimana cara mengagungkan beliau. Nabi SAW bersabda, La tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Innama abdullahi wa rasuluh. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan utusannya. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Maka kata para ulama, dua konsekuensi kita terhadap Rasul, sikap kita. Abduhu, hamba Allah, maka sebagai hamba Allah mereka tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah. Jadi diagungkan tapi jangan sampai disembah. Gitu. Dimuliakan tapi tidak sampai disembah. Jadi memberikan hak-hak uluhiyah kepadanya. Berdoa kepadanya nggak boleh. Meminta syafaat kepadanya nggak boleh. Ya. Karena itu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai rasul, dia la yukadzab, tidak boleh didustakan. Artinya wajib ditaati. Ya. Nah, jadi itu dua konsekuensi secara umum. Sebagai hamba Allah, para nabi dan rasul, khususnya nabi kita tidak boleh disembah, dan sebagai rasul mereka tidak boleh didustakan. Dan secara lebih detail lagi, kewajiban kita terhadap Rasul, terhadap Nabi Muhammad SAW ada 4. Ta'atuhu fima amar. Menaati apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ya, maksud yang apa yang beliau kabarkan itu tentang masa lalu, misalnya tentang kisah para nabi, penciptaan langit dan bumi, umat-umat yang dibinasakan, gitu ya. Masa depan, ya, berita masa depan tentang hari akhir, tanda-tanda hari kiamat, maka kita percaya. Wastinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi itu 4 kewajiban kita terhadap Nabi dan Rasul. Gitu ya. Itu sikap kita pada Nabi dan Rasul. Gitu ya. Jadi pertengahan antara berlebihan sampai mengkultuskan dan antara meremehkan sampai menghinakan, tidak boleh. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Enggak? Barangkali ada lagi? Barangkali cukup ya? Baik, sisanya bisa Bapak Ibu baca ya di PDF yang kami bagikan. Dan ini sebenarnya ringkas ya, ringkas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Baik, jadi insyaallah pembahasan tentang rukun iman dari kitab ini tinggal 2. Iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Nah, namun iman kepada akhir dan iman kepada takdir ini pembahasan cukup panjang, kemungkinan bisa dibahas lebih dari 1 pertemuan, gitu ya. Baik, itu saja kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.